menyinggung soal undang-undang TNI, menurut saya revisi undang-undang TNI itu tidak ada perubahan signifikan dengan perubahan 2004. Nggak ada. Ketika menduduki jabatan di pemerintahan itu sudah tercantum, dulu ada 10. Jadi bunyinya kan militer aktif di jabatan sipil, ya di kementerian dan lembaga sudah ditentukan itu boleh, karena itu terkait dengan tugas-tugas pertahanan keamanan, nggak ada masalah menurut saya. Di sejumlah negara dalam operasi militer selain perang juga ada soal-soal itu gitu. Jadi dinamikanya berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kembali kemudian ke soal mutasi kemarin. Jadi menariknya begini ya. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Kogab Wilhan 1 itu memang di Natuna, daerahnya laut. Maka idealnya memang harus angkatan laut. Jadi dari 8 panglima kan baru Kunto saja yang dari backgroundnya Matra Darat. Maka pada Januari 2025 itu saya bilang kemungkinan tidak akan lama Kunto di situ. Tapi yang saya tidak sangka adalah dia dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Itu artinya posisi non-job, dikandangkan, dibuang. Idol jadinya. Nah, beda dengan staf khusus menteri. Oh, gagah dia. Jadi staf khusus dengan staf ahli beda. Staf ahli itu punya jabatan di militer, tapi staf khusus enggak. Nah, staf khusus itu biasanya di Mabesat di lantai 8 adanya. Misalnya orang baru selesai sesko TNI, sambil menunggu jabatan ditaruh di situ. Selesai pendidikan Lemhanas, sambil nunggu jabatan taruh di situ. Orang yang bermasalah mau diadili secara hukum itu juga di situ. Nah, ini kan seperti penghukuman terhadap, dan itu terjadi nggak lama setelah deklarasi para purnawirawan. Nah, jadi wajar ada persepsi demikian ya. Yang menarik adalah kenapa itu ditaruh di jabatan pembuangan, artinya non-job. Dibuang istilahnya. Dibuang. Lalu yang menggantikan adalah Laksamana Muda Hersan yang sebelumnya Panglima Komando Armada 3 di Papua. Siapa Hersan? Bekas ajudan Presiden Jokowi 2014 sampai 2016. Bekas sekretaris militer Presiden Jokowi. Nah, dia ini lulusan Akademi Angkatan Laut 1994. Banyak yang pernah menjadi Panglima Komando Armada, baik Armada 1, Armada 2, Armada 3, belum posisi Kogab Wilhan. Masih jadi asisten operasi Kasal sekarang. Itu lebih senior daripada Hersan. Masih jadi asisten perencanaan dan anggaran Kasal. Banyak juga angkatan lulusan 90, 91, 92, 93 yang pernah mimpin Kotama, belum tuh. Nah, lulusan 93 pun belum ada yang bintang 3. Tiba-tiba ini Hersan, lulusan 94, kok mau diplot itu? Ada apa? Nah, ini gitu. dari rentetan peristiwa mutasi ada siapa nah, itu tadi, dari rentetan peristiwa mutasi ini, betul ada siapa? Kalau saya sih langsung aja to the point. Apa betul, kalau orang kan masih menganggap ini Pak Jokowi ini masih banyak cawe-cawe nih. Apakah, saya sih langsung aja ngarahin, apakah betul itu sudah cawe-cawenya itu termasuk ngurusin militer, pergeseran politisasi militer lah jadinya. Ini kan harus bisa dibuktikan dan pasti kalaupun ia nggak ngaku kan, kan begitu. Kan pasti nggak ngaku. Nah, jadi karena saya kuliah di ilmu politik, itu ada teori namanya teori relasi kuasa. Relasi kuasa. Jadi teori relasi kuasa adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, dan Kepala Staf Angkatan Udara, di mana mereka yang harusnya duduk di dalam Wanjakti, ada relasi kuasa patron klien dengan Presiden Jokowi. Kan presidennya Prabowo. Relasi kuasa dulu kan. Jadi itu kan Panglima TNI itu tadi. pernah menjadi komandan Pas Pampres dan juga Dandim di Solo. Pada saat Jokowi menjadi wali kota, dia Dandimnya. Sama dengan Kapolri kan, pernah menjadi Kapolres Solo. Ya. Nah, Kasat juga begitu. Kasat pernah menjadi komandan Pas Pampres era Jokowi, komandan grup A Pas Pampres Jokowi.
Kasau juga gitu, pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi, sekretaris militer Jokowi, dan dia istrinya sebelumnya wafat, kemudian nikah lagi dengan famili dari Ibu Iriana Jokowi. Nah ini lulusan 1993 yang udah bintang 4. Jadi kira-kira Panglima TNI, Kasat, Kasau, ya kan kira-kira gitu. Ada relasi kuasa. Selain teori relasi kuasa, kan ada teori patron klan juga. Patron memberikan jabatan, memberikan pangkat, memberikan kesejahteraan, fasilitas. Klien apa tugasnya? Memberikan loyalitas. Nah sehingga. Jadi ini patronnya siapa, kliennya siapa nih? Iya, patronnya adalah Jokowi. Mereka sebagai klien. Pura-pura aja. Ya.